Kali gong virtual yang ada di layar. Mari Bapak Ibu kita hitung bersama dalam 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk peresmian Multimedia Nusantara Politeknik. Boleh kita perbaiki sedikit Pak Kemal, silahkan dilanjutkan. Nanti kalau kata pepatah bisa karena biasa Bapak Ibu ya. Kita coba terus untuk melakukan secara digital untuk pengalaman yang unik ini. Terima kasih Pak Kemal. Kami persilahkan naik ke atas panggung. Pak Teddy, kami silahkan untuk melakukan penandatanganan juga. Ya Bapak Ibu, kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Bapak Teddy sudah melakukan penandatanganan kerjasama. Kami undang Bapak untuk boleh bergabung di atas panggung Bapak. Silakan bergabung di atas. Ya. Baik rekan-rekan sambil dicoba. Karena biasanya Bapak Ibu ada hal-hal yang tidak terduga selalu ya. Baik, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk penandatanganan ini. Kami minta juga Bapak Teddy untuk melakukan tanda tangan selanjutnya. Terima kasih Bapak Teddy, kita iringi dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian dengan ditandatanganinya perjanjian ini, perjanjian kerjasama, maka kolaborasi sudah terbentuk. Bapak Hendra Nursal kami undang naik ke atas pentas dan boleh bergabung untuk juga melakukan penandatanganan secara langsung Bapak Kemal Hasan, Direktur Multimedia Digital Nusantara. Kami silakan. Silakan mengambil posisi, Pak Kemal. Layarnya jangan ditekan terlalu keras, Bapak. Kita coba sekali lagi, lebih halus. Dari 13 episode Merdeka Belajar yang telah kami luncurkan, 2 diantaranya merupakan program penguatan vokasi, yakni SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi. Ini bukti keseriusan kami dalam mendorong tercapainya visi nasional perwujudan SDM unggul. Melalui SMK Pusat Keunggulan dan Kampus Merdeka Vokasi, kami menghadirkan skema baru dalam kolaborasi satuan pendidikan dengan mitra usaha dan industri, yakni Link and Match 8+2. Dengan skema ini, SMK dan perguruan tinggi vokasi akan mendapatkan pendampingan yang sangat intensif dan holistik dari mitra dunia, mulai dari pengembangan kurikulum sampai perekrutan lulusan. Ibu dan Bapak hadirin, inisiatif Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan Multimedia Nusantara Politeknik merupakan harapan baru dalam upaya kita meningkatkan mutu pembelajaran vokasi, khususnya di bidang industri kreatif. Bapak Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa pada suatu kesempatan industri kreatif merupakan industri masa depan yang berperan besar sekali dalam membangun ekonomi nasional. Oleh karena itu saya yakin MNP ini akan menjadi jawaban untuk kebutuhan kita akan pelaku industri kreatif yang tidak hanya terampil tapi punya kompetensi manajerial, kreativitas, dan keberanian untuk berinovasi. 3 program studi yang ditawarkan MNP, yakni Animation, Event Management, dan E-commerce Logistics, merupakan bidang-bidang yang sangat kita butuhkan untuk menguatkan ekosistem industri kreatif di Indonesia. Lulusan sarjana terapan di ketiga bidang tersebut akan mendorong penciptaan dan hilirisasi terobosan anak bangsa di sektor industri kreatif, dan harapannya membawa nama Indonesia di panggung dunia. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, saya yakin
dengan besarnya peran vokasi untuk menyumbangkan SDM terbaik bagi negeri. Oleh karena itu, saya berharap seluruh sivitas akademika MNP nantinya akan turut dalam upaya mewujudkan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Mari kita terus berinovasi bersama vokasi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bentuk kerjasama Politeknik ini dengan industri-industri yang terlibat langsung seperti biasa dan lain-lain. Ya, baik. Kerjasama link and match itu tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Wikan dalam pemaparannya bahwa 8 plus I berarti memang link and match itu harus terintegrasi, bukan hanya sekedar on paper. Yang kami lakukan adalah kami ingin mencoba mewujudkan konsep immersive experience learning. Artinya biasa karena terbiasa kerja di lapangan. Nah, kerja di lapangan itu kan kami bukan industrinya. Nah, itu yang kami persiapkan itu di lapangan. Maka itu kami intens kerjasama dengan industri, bukan hanya menyediakan tempat magang, tapi apakah kurikulumnya bisa match, kemudian apakah nanti pengajarnya juga memang bukan hanya sekedar teori ini, kita juga harus bisa benar-benar link dengan industri. Nah, maka itu juga misalkan contoh dengan Diandra, kami buat dengan konsep project base. Setiap proyek-proyek pembelajaran itu harus bisa diajarkan dari semester pertama. Ini mungkin berbeda dari universitas. Karena kami dari semester pertama, mereka itu semua case study. Case study itu langsung di lapangan. Pendaftarannya kapan Pak? Ya, tentu saat ini kami sedang mempersiapkan diri. Kemungkinan besar kita akan siapkan untuk tahun 2022, tapi kami punya satu surprise yang akan kami siapkan untuk 2021. Nantikan saja, nanti ada program yang khusus kami lakukan, karena kami punya jargonnya adalah Path to Pro. Artinya semua itu kaitannya dengan profesional. Berarti untuk tanggal pendaftaran atau beroperasinya belum ada tahun ini? Saat ini kami sudah siap, tapi ada beberapa yang kami persiapkan. Ada beberapa program yang kami nanti akan siapkan, yang kami luncurkan. Secara institusi kami sudah siap, tapi untuk program-program penerimaan mahasiswa baru nanti akan ada tanggal mainnya. Tahun ini atau tahun depan? Tahun ini dan tahun depan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sarjana terapan ini animasi, kemudian e-commerce dan event organizer itu demandnya masih akan panjang, apalagi semua berbasis digital. Nanti akan dikembangkan lagi, ada games, ada juga dan beberapa S2 terapan serta D2 fast track nanti. Kalau saya yakin prodi-prodi ini masih akan long lasting, apalagi sekarang semakin digital kan semakin menggejala di dunia ini. Apalagi dengan new normal ini, digital itu menjadi semakin kritikal ya kehadirannya di dunia ini. Berarti dari 3 prodi itu dipastikan nakal laris Pak ya? Tadi Pak Dirjen bilang minimal 5.000 lah gitu. Nah gini, kalau tentang favorit atau laris, saya yakin kalau itu, saya yakin 3 prodi ini pasti akan laris. Apalagi sekarang passion anak-anak milenial, anak-anak generasi Z ya, itu kan semakin digital. Passion mereka itu kan semakin digital, mereka terpapar animasi lebih sering, mereka juga e-commerce juga, mereka lebih literasinya lebih tinggi lagi, sehingga saya yakin peminatnya pasti tinggi. Saya meyakini anak-anak zaman sekarang itu milih prodi sudah tidak lagi ikut-ikutan prodi favorit tapi nggak passion, mereka akan memilih sesuai dengan passion mereka, itu saya yakin. Terima kasih, Polika. Kita semua dapat dipersatukan dalam acara peresmian berdirinya institusi pendidikan multimedia Nusantara. Dapat saya sampaikan bahwa perguruan tinggi vokasi ini adalah perwujudan dari visi pendiri Kompas Gramedia, yakni yang saya hormati mendiang Bapak Yaakob Utama dan Pak Boyong, untuk turut mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat Indonesia melalui pendidikan. Saat ini seperti kita pahami bersama, penduduk dunia sedang mengalami krisis multidimensi di abad ke-21 ini karena pandemi yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Selain itu, revolusi industri keempat juga sedang berlangsung yang ditandai integrasi antara fisik dan digital.
dan kini kita makin sulit karena dipacu dengan agresif muncul tantangan baru yang disebut dengan disrupsi industri. Nah, kondisi seperti ini harus kita jawab dengan mengembangkan sumber daya manusia yang menguasai keterampilan esensial dan keterampilan kritikal. Bercermin pada kemajuan pendidikan terapan di negara maju seperti Jerman, Korea Selatan yang dapat berdampak langsung pada peningkatan daya saing sumber daya manusia, maka yayasan meyakini pendidikan vokasi adalah bentuk perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa saat ini. Saya yakin visi Kompas Gramedia memberikan inspirasi bagi Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan vokasi yang menitik beratkan pada keterampilan yang relevan, dan kita harus berkolaborasi sesuai tema yang disampaikan Mbak Glory dengan dunia industri. Seiring dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terkait pengembangan vokasi dan program Kampus Merdeka yang didengungkan saat ini, Yayasan bersama Universitas Multimedia Nusantara telah memetakan komprehensif melalui rencana pendirian pendidikan vokasi dengan menyediakan lahan perkembangan seluas 80.000 meter persegi di lokasi tempat kita melakukan acara ini di Gading Serpong, Tangerang. Nah, area ini akan digunakan untuk pengembangan kawasan pendidikan dan industri yang terpadu, dan kita ingin jadikan ini sebagai talent hub untuk mendukung 3 program studi multimedia Nusantara, yaitu logistik elektronik niaga. Sebagai perwujudan cita-cita perintis Kompas Gramedia Group, yakni almarhum Yaakob Utama dan Eka Oyong, dalam mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. Kompas Gramedia Group melalui Yayasan Multimedia Nusantara adalah badan penyelenggara yang sejak tahun 2006 telah menaungi Universitas Multimedia Nusantara dan memperoleh akreditasi institusi dengan predikat unggul A dari Bank PT. Kepercayaan yang diberikan pada masyarakat kepada UMN mendorong Yayasan Multimedia Nusantara untuk mengembangkan pendidikan tinggi baru yang selaras dengan visi dan misi Kompas Gramedia serta kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi vokasi ini dinamakan Politeknik Multimedia Nusantara, atau dengan bangga kami menyebutnya sebagai Multimedia Nusantara Politeknik. Sejak tahun 2019, inisiasi pendirian pendidikan tinggi vokasi secara berkesinambungan dimatangkan melalui perencanaan konsep pendidikan dan lahan kampus baru yang tidak hanya berfungsi sebagai area pendidikan, namun juga menjadi sarana kolaborasi dan kemitraan dalam ekosistem pendidikan yang sinergis dengan mitra usaha dan industri sebagai konsep teaching industry. Area pengembangan yang dinamakan Teknopolis 8 ini terdiri di lahan seluas 80.000 meter persegi yang terletak di